Hey hello Philovers, balik lagi di Filosofi. Kali ini aku bakal nge-review sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata yang berjudul Girl in the Basement. Ya, aku pengen banget nge-review dari kemarin-kemarin, tapi baru sempet sekarang nih. Jadi film ini menceritakan bagaimana kelamnya kehidupan seorang perempuan yang bernama Elizabeth nih, yang dikurung kurang lebih 20 tahunan sama bapaknya sendiri, gengs. Dan gak cuma sampai di situ loh, dia juga mengalami banyak kekerasan dan bahkan digenjot paksa sama bapaknya sampai dia itu hamidun berkali-kali. Apa nggak setan tuh bapaknya? Ya walaupun film ini nggak menggambarkan secara plek-ketiplek sama persis sama kejadian yang sebenarnya, tapi paling nggak ini bisa menggambarkan bagaimana gilanya kejadian yang dialami si Elizabeth ini. So langsung aja kita ke reviewnya. Please welcome Girl in the Basement. Di awal film memperlihatkan seseorang yang dilarikan ke rumah sakit karena sudah dalam keadaan yang kritis. Scene kemudian berpindah ke sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu serta 2 orang anak perempuan. Ayahnya bernama Don, ibunya bernama Rennie, dan 2 anaknya bernama Sarah dan juga Amy. Nah, Sarah ini emang tipe-tipe anak yang sedikit ngebangkang sama orang tuanya, dia nggak kayak si Amy yang manggut aja. Nah, malam itu si Sarah ini minta izin sama ayahnya buat pergi ke sebuah pesta, tapi ayahnya nggak ngizinin. Ya Sarah pun bodo amat lah, langsung kabur aja gitu keluar rumah sama pacarnya yang bernama Christopher. Sarah pun senang-senang di pesta itu barengan sama si Christopher. Sementara itu di rumah, ayah dan ibunya Sarah ini tahu kalau Sarah itu kabur dari rumah. Keesokan paginya barulah si Sarah ini pulang ke rumah diantar sama Christopher. Nah, ayahnya udah duduk di depan rumah dan ngelihat nih kalau Sarah baru pulang. Ayahnya memang overprotective banget nih sama Sarah, kemudian marah sama Sarah. Sarah pun gak ngindahkan omongan ayahnya dan langsung menuju kamar kayak gitu aja. Lalu Sarah sempat curhat ke ibu dan juga kakaknya. Dia bilang kalau nanti dia udah berusia 18 tahun, dia pengen keluar dari rumah itu dan pengen kerja ke berbagai negara karena dia tuh udah gak pengen lagi nih tinggal di rumah itu. Dan gak taunya ayahnya ini udah nguping pembicaraan mereka dari luar kamar. Entah apa yang ada di pikiran ayahnya, tapi dia tiba-tiba langsung cepat aja gitu menuju ke ruang bawah tanah mereka di mana ada sebuah tempat rahasia di balik lemari yang berisi buku-buku. 3 bulan pun berlalu, sekarang Sarah udah lulus nih dari studinya. Dia pun lagi ngobrol sama si Chris melalui telepon. Nah, pas ibunya pergi, si ayah pun melancarkan aksinya. Dia minta tolong ke Sarah buat dibantuin angkat sesuatu ke ruang bawah tanah. Sarah pun gak menaruh curiga apa-apa nih, dia pun yang ngebantu lah. Sesampainya di sana, hal yang gak pernah diduga sama sekali sama Sarah pun terjadi. Ayahnya kemudian mengunci Sarah di dalam basement itu. Sarah pun sontak aja teriak-teriak dan minta tolong, lalu dia pun mencoba untuk memasukkan kode dan berulang kali salah. Dan itu mengakibatkan lampu dan juga ventilasi pun mati. Hari-hari pun berganti dan sekarang sudah hari keempat Sarah berada di basement itu. Waktu ayahnya datang, dia coba untuk melarikan diri, tapi sayangnya gagal karena pintu kedua juga udah dikunci nih sama ayahnya. Sarah kemudian tanya nih ke ayahnya, kenapa tega ngelakuin itu semua sama dia? Nah, si ayah pun bilang kalau ini semua adalah akibat karena si Sarah ini selalu nggak sopan dan selalu ngebangkang sama dia. Dan setelah itu ayahnya malahan menggenjot paksa anaknya sendiri loh, gengs. Gila nggak? Sementara itu Rennie, ibunya Sarah itu pun sudah mulai khawatir nih karena Sarah tuh nggak pulang-pulang ke rumah. Dia pun kemudian melaporkan kehilangan Sarah itu ke polisi. Si Don malahan bilang ke polisi nih kalau Sarah emang punya mimpi buat pergi dari rumah dan keliling dunia. Ditambah dengan pakaian-pakaian Sarah yang memang sebagian hilang dari kamarnya. Dan ini menguatkan bukti kalau Sarah ini kayak semacam minggat gitulah dari rumah. Tapi si Rennie ini tetap percaya kalau Sarah nggak mungkin minggat dari rumah tanpa minta izin dulu nih ke dia. Keesokan harinya Christopher pun datang ke rumah Sarah untuk tanya keadaannya karena sudah seminggu mereka nggak pernah berkomunikasi. Dan kemudian Karen cerita dengan bilang ke Chris kalau Sarah itu minggat bareng dengan Steve dan itu ngebuat Chris tuh kayak patah hati lah mendengar berita itu. Tepat di usia Sarah yang ke-18 tahun, Don pun datang dengan membawa kue dan sebuah hadiah nih buat Sarah. Dan memberikan sebuah pakaian pengundang syahwat nih buat Sarah, lalu kemudian dia menyuruh Sarah memakainya, lalu terjadilah genjot paksa untuk kesekian kalinya. Sarah ini bukan gak sering ya ngelawan ayahnya, bahkan dia tuh berusaha untuk ngelukain ayahnya, tapi ya selalu kalah lah, karena seberapa banget sih ya kekuatan perempuan. So
Sudah kurang lebih setahun dia ada di basement itu dan sekarang dia udah hamidun hasil buah karya ayahnya sendiri. Dia pun di sini mempelajari nih gimana caranya melahirkan sendiri nih tanpa bantuan orang lain. Sampai tibalah saat dia harus melahirkan, dia berusaha dengan sekuat tenaga sampai akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan yang dia beri nama Mary. 4 tahun berlalu semenjak hilangnya Sarah, tapi Reni, ibunya Sarah ini nggak berhenti-berhentinya buat cari Sarah. Bahkan dia berencana untuk menyewa detektif nih untuk cari Sarah dengan bener-bener. Lah ya pasti rencana si Reni ini nggak disetujui sama si Don. Bahkan Don bilang nih kalau itu cuma ngabis-ngabisi duit aja. Sementara itu di basement kelihatan Mary, anak pertama Sarah yang udah tumbuh dewasa nih, dan Sarah pun udah hamidun lagi. Di sini si Don alias ayah si Sarah ini memberikan sebuah televisi nih buat mereka. Ya pasti seneng banget dong si Mary ya, karena dia sama sekali nggak pernah tahu nih bentuk televisi seperti apa, dan ini baru pertama kalinya dia ngelihat televisi. 7 tahun pun berlalu, kini Sarah udah punya 2 anak. Yang